Amin. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk, jangan duduk dulu, kasih salam kanan kiri, cari 1.500 orang, keluar dari bangku Bapak Ibu, katakan pastikan hari ini engkau menerima berkat yang dahsyat. Ya, katakan seperti itu. Ya, jangan hanya disalami, katakan hari ini engkau akan menerima berkat yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa ya, kita dua minggu lalu kita memperingati Jumat Agung, lalu Paskah. Sebentar lagi tanggal 25 Mei kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Lalu setelah itu kita akan merayakan Pentakosta. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa setelah kematian Yesus, lalu kebangkitan Yesus, Yesus menampakkan diri, ada satu hal yang penting Bapak Ibu. Yaitu bahwa berkat Tuhan selalu tercurah. Never ending blessing akan menyertai setiap kita umat percaya. Amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sesuai janji saya akan melanjutkan khotbah saya minggu lalu. Saya nggak tahu Bapak Ibu minggu lalu datang nggak, karena minggu lalu saya berkhotbah jam 10. Ya, jam 10. Jadi ada 5 poin yang harus saya sharingkan kepada Bapak Ibu, tetapi minggu lalu saya hanya sempat membagikan 2 poin. Ya, tetapi hari ini saya akan berusaha untuk menyelesaikan poin-poin saya, ada 3 poin, tetapi sebelum itu yuk kita bahas sedikit supaya Bapak Ibu paham mengenai apa yang kita sedang bahas, apa yang kita sedang pelajari, supaya Bapak Ibu dimerdekakan. Oke, tolong slide saya, haleluya. Slide saya, bisa? Bisa? Oke. Faith to get miracle of giving. Jadi tema pada tahun ini adalah mujizat dalam memberi. Katakan bersama-sama mujizat dalam memberi. Lebih semangat lagi dong, kalau ngomong memberi kok rasanya kok lemes gitu ya kan. Perayaan, iya besok ada long weekend ini ya kan. Tapi saya senang Bapak Ibu bersama-sama dengan kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita adalah mujizat dalam memberi. Mujizat dalam memberi. Sekali lagi, mujizat dalam memberi. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, orang dunia mengatakan apabila saya memberi, saya mempunyai hasil yang minus, betul? Apabila saya memiliki uang 1 juta rupiah, lalu saya kasihkan kepada Pak Feni 500 ribu, katakan amin Pak Feni. Ya dapat uang 500 ribu, maka uang yang berada di saya tinggal berapa? 500 ribu, kurang. Lalu uang saya 500 ribu saya kasihkan kepada Koyusa 300 ribu, katakan amin. Amin. Lalu uang yang berada di saya berapa? 200 ribu. Dunia selalu mengatakan bahwa di saat Anda memberi, di saat Anda membagikan, itu artinya Anda akan memiliki hasil yang berkurang. Ya. Betul? Tetapi Bapak Ibu berbeda dengan firman Tuhan. Di firman Tuhan, kata memberi lebih ke yang namanya investasi. Sama-sama katakan dengan saya investasi. Kenapa? Karena apa yang kita tabur itu bukan hanya hilang begitu saja, tetapi Tuhan memperhitungkan. Amin. Makanya di saat kita menabur kita pasti menuai. Sama dengan di saat kita investasi, suatu saat kita akan menerima hasilnya. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam, yuk kita baca firman Tuhan Filipi 4 ayat 14. Ini sebagai patokan Bapak Ibu untuk masuk ke dalam tema selanjutnya. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ayat 15, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil. Ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ayat 17, perhatikan baik-baik. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Yang kuutamakan bukanlah taburan itu. Yang kuutamakan bukanlah pembagian itu. Melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Rasul Paulus mengajarkan, jangan berpikir apa yang engkau keluarkan. Tapi pikirkan apa yang engkau tuai nanti. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, ada 5 langkah iman yang harus kita miliki. Yang pertama adalah fear not atau jangan takut. Ya, ini cepat karena kalau Bapak Ibu belum mendengarkan poin 1 dan poin 2 saya, Bapak Ibu bisa minta di Bu Seni untuk copy
khotbah saya. Kalau Bapak Ibu mau DVD bisa minta, kalau Bapak Ibu nggak mau beli, ya kan Bapak Ibu bisa colok flash disk. Kalau Bapak Ibu nggak punya flash disk, udah minta aja nggak apa-apa. Ya, yang penting Bapak Ibu diperlengkapi, oke? Yang pertama adalah jangan takut. Kita harus memiliki iman yang tidak takut. Kenapa saya katakan tidak takut? Persoalan terjadi. Dunia semakin hari semakin gila. Dunia semakin hari semakin tidak menentu. Betul? Tetapi Bapak Ibu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, yuk kita pakai sama-sama 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau Bapak Ibu baca perikop, Bapak Ibu tarik, ya kan? Perikopnya adalah Allah itu kasih. Amen. Ya, artinya di dalam Yesus tidak ada yang namanya ketakutan. Yes. Kenapa kita nggak perlu takut? Sebab, nah ini penting. Sometimes your problem is not your problem. Ya, kekhawatiran yang kita alami, masalah yang kita alami, terkadang itu bukan masalah sesungguhnya, betul nggak? Ya, terkadang hanya ketakutan saja. Justru masalah yang terbesar bukanlah apa yang kita alami, tapi masalah terbesar adalah diri kita sendiri. Nah, nanti kita belajar, oke? Saya akan cepat aja, ya. Nah, ini tujuan ketakutan dalam kehidupan kita adalah supaya kita terfokus kepada apa yang kita bisa lakukan, betul nggak? Betul kan? Jadi kalau kita khawatir nih, aduh kita takut, kita akan cari tahu gimana solusinya. Apa yang harus aku lakukan? Gimana cara Anda menutupinya? Anda tahu semakin kita berpikir bagaimana jalan keluarnya, semakin kita stres. Kenapa? Karena kekhawatiran, senjata rahasia kekhawatiran adalah supaya Anda mengandalkan diri Anda sendiri. Anda lupa dengan kasih Yesus, kuasa Yesus, dan mujizat Allah yang besar. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Wahyu 1 ayat 17, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Tetapi ia, I-nya besar, artinya Yesus. Tetapi Yesus meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata apa? Kenapa kita nggak boleh takut? Aku adalah yang awal dan yang akhir. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dan yang hidup, aku telah mati namun lihatlah. Apa? Aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi kenapa kita nggak perlu takut? Sebab dia hidup untuk selama-lamanya. Amin. Oke. Yo, yang kedua adalah attitude atau sikap. Ya, banyak sekali orang menginginkan mujizat. Siapa di sini menginginkan mujizat? Bisa angkat tangan. Ya, semua dong. Saya juga menginginkan mujizat. Tetapi Bapak Ibu dalam Tuhan yang hari ini saya mau sharingkan, saya cepat aja, ya kan? Jangan hanya menunggu mujizat, tetapi jadilah mujizat. Makanya ada pepatah orang bijak mengatakan, berbahagialah orang yang tangannya di atas daripada di. Kenapa? Karena lebih baik Anda menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan mujizat daripada Anda meminta mujizat. Bahkan Joel Osteen pernah berkata, apabila Anda menginginkan mujizat, Anda menjadi kenyataan, bantulah apa? Seseorang untuk mendapatkan mujizat. Setuju nggak? Setuju nggak? Bapak Ibu dalam Tuhan, Yesus mati di atas kayu salib. Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Bapak, betul? Ya kan? Nah Bapak Ibu, kalau ada orang kesepian, Yesus tidak bisa memeluk loh. Yang bisa memeluk siapa? Kita orang-orang yang percaya. Amin. Di saat ada orang yang nggak mampu untuk berdiri, mampu untuk bekerja, mencari pekerjaan agak susah karena tidak punya skill, tetapi memiliki keinginan. Yesus tidak bisa sekonyong-konyong langsung memberikan dia pekerjaan. Yesus akan memakai seseorang untuk membantu orang ini mendapatkan pekerjaan. Artinya yang mau saya katakan adalah jadilah mujizat. Kasih salam kanan kiri, coba dicolek, katakan, kamu adalah mujizat loh. Ayo semua, nggak mau lanjut saya kalau nggak senggol. Ayo, jadilah mujizat, bilang gitu. Ya, kenapa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Karena di saat Anda menginginkan mujizat, ya Anda hanya minta mujizat, tetapi Anda tidak take action, yaitu Anda melangkah menjadi mujizat. Susah sekali untuk Anda menerima mujizat. Mujizat yang gratis, mujizat yang free, yaitu adalah keselamatan.
Amin. Tetapi di saat Anda menginginkan, aduh aku ingin mempunyai rumah, aku ingin mempunyai ini, itu, ilmuku ingin bertambah. Ingat Bapak Ibu, Anda harus tabur. Tapi keselamatan itu dari Tuhan. Amin. Oke, yuk lanjut. Saya nggak lama-lama di sini. Amsal 19 ayat 17, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Bapak Ibu, di saat Anda bertemu orang di jalan yang ada kesusahan, ya meskipun Anda tidak ada uang untuk memberi, satu yang bisa Anda berikan, yaitu kasih. Satu yang bisa Anda berikan, yaitu apa? Yaitu perhatian. Ya, mujizat bukan hanya berbicara mengenai uang, tapi mujizat adalah mengenai bagaimana kita menyatakan kasih Yesus yang besar. Yes. Amin. Tolong, mohon maaf Bapak Ibu, tolong bahasa saya dikecilin. Ya, thank you. Nah, menjadi mujizat bukan dari apa yang Anda akan lakukan, tetapi dari apa yang Tuhan akan lakukan. Anda nggak perlu skill Bapak Ibu. Kalau Tuhan ingin Anda menjadi mujizat, Tuhan bisa pakai apapun dengan segala cara untuk Anda menjadi mujizat. Amin. Oke. Sekarang kita masuk dalam poin saya, ya, yaitu yang pertama fear not atau jangan takut, yang kedua attitude, dan yang ketiga adalah instrumen. Katakan instrumen. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, mujizat yang dilakukan Yesus rata-rata berinstrumen. Sama-sama katakan instrumen. Saya beri contoh Bapak Ibu. Oke, Filipi 4 ayat 18, yuk kita baca sama-sama terlebih dahulu. 2, 3. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima, ada sesuatu kan? Menerima kiriman kan? Paulus menerima kiriman kan? Dari Epafroditus, suatu, lah ada suatu persembahan. Berarti ada something, betul nggak? Ada suatu persembahan, ya kan? Yang harum, suatu korban, dikatakan lagi suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Kalau Bapak Ibu menguasai ini, ya, yang terjadi adalah ayat 19-nya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tapi untuk mendapatkan bahwa Allah akan memenuhi segala keperluanmu, yang harus kita lakukan adalah kita harus giving. Betul? Ini giving loh Bapak Ibu, ya kan? Kini aku telah menerima. Menerima itu apa? Receive. Paulus menerima. Artinya orang-orang Filipi memberi. Setuju? Oke, sekarang kita lanjut. Instrumen apa sih? Nah, yang pertama adalah mujizat pertama, yaitu air menjadi anggur. Siapa tahu cerita ini? Bisa angkat tangan? Oke, yuk saya lanjutkan. Bapak Ibu bisa catat di Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan cepat, Yohanes 2 ayat 1. Firman Allah berkata, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Siapa yang ada di sana? Ibu Yesus. Lalu ayat 2 dikatakan, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Status Yesus dalam perkawinan ini adalah undangan atau tamu. Betul? Bapak Ibu, saya akan kasih cerita Bapak Ibu. Saya sering sekali diajak oleh papa mama saya pergi ke kondangan atau perkawinan. Saya diundang ke perkawinan. Terkadang saya nggak tahu yang kawin siapa, papa nih sing kawin siapa saya nggak tahu. Yang penting Ciak Boys. Mana Ciak Boys ini? Nah, itu Pak David itu, ya kan? Yang penting Ciak Boys, ya kan? Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di saat saya makan semeja dengan papa saya, biasanya papa saya akan salam-salaman dengan beberapa teman, betul? Nggak lama kemudian orang tua dari mempelai entah pria atau wanita akan menyalami papa saya. Karena papa saya adalah seorang pendeta. Dia menyalami papa saya, aduh shalom kakun terima kasih sudah hadir, betul? Ya. Betul nggak? Ya, lalu pasti tanya, sopo iki? Betul nggak? Ya. Setelah ditanya sopo iki, papa saya pasti akan menjawab, bukan tonggoku, bukan. Ya, pasti akan menjawab, lu iki anakku nomor 5. Ya, kenapa kok bahasa Jawa? Soalnya bahasa Jawa adalah bahasa paling akrab sedunia. Ya, anakku nomor 5. Biasanya Bapak Ibu, biasanya ya orang-orang ini selalu jujur Bapak Ibu, tidak pernah berbohong. Biasanya mereka akan berkata seperti ini. Oh, iki anakmu nomor 5, sik ganteng nih. Amin. Haleluya. Loh, ini jujur Bapak Ibu, ya kan? Sik ganteng nih, gagah, ya kan? Gede. Ingat Bapak Ibu, saya beritahu gede bukan perutnya, tapi tinggi. Ya kan? Ya kan? Wah, boys. Ya kan? Boys keren, ganteng. Koyok bapak ya kan? Loh papaku ini ganteng loh Bapak Ibu. Lek enggak ganteng enggak jadi kayak gini Bapak Ibu.
Haleluya. Ya ini supaya Bapak Ibu mulai. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, di saat saya menjadi tamu, Ibu Yesus pun menjadi tamu, Papa saya menjadi tamu, kita tidak pernah disuruh masuk ke dalam dapur loh. Betul nggak? Siapa yang pernah masuk, siapa yang pernah jadi tamu dalam sebuah perkawinan? Misalnya katakan. Ya, siapa yang makan? Siapa yang ke dapur? Gak ono. Betul? Tetapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat perkawinan di Kana ini berbeda. Malah Ibu Yesus masuk dan berkata apa? Apa? Anggurnya hampir habis. Betul? Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, lah Yesus ini bukan siapa-siapa. Yesus ini bukan family-nya loh. Ya kan? Yesus ini hanya undangan, hanya tamu Bapak Ibu. Tetapi apa yang dilakukan? Ya, Yesus memakai sebuah instrumen, something. Dia menggunakan sesuatu yaitu air menjadi anggur. Harus ada instrumennya, air menjadi anggur. Saya belum selesai. Oke, lanjut. Selesai ya. Oke. Nah, mujizat 5 roti dan 2 ikan. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Cerita ini mungkin sering saya bawakan, saya yakin Bapak Ibu juga sering mendengar. Tetapi pada saat saya mempersiapkan ini betul-betul saya baca pelan-pelan, saya baca pelan-pelan. Dan di sini saya sadar bahwa dasar manusia itu adalah suka duit. Bingung tuh? Dasar manusia itu suka duit. Lihat baik-baik. Yuk. Yohanes 6 ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong, datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Disuruh apa Filipus Bapak Ibu? Di manakah kita akan, berkatalah ia kepada, ya di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Oke? Hal itu dikatakan untuk mencobai dia. Anda paham sampai sini? Ya, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu ayat 7. Jawab Filipus kepada Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapatkan. Kenapa manusia di saat menghadapi masalah selalu dikurskan menjadi duit? Loh, ini kan kenyataan. Ya, kalau nggak salah minggu lalu Pak David berkata, 1 dinar itu berapa rupiah Pak David? Berapa? 2.000. 2.000 rupiah. 2.000 sekian. Roti seharga 200 dinar. 200 dinar ini berapa Pak David? Oke pokoknya. Oke Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu yang Yesus maksud adalah bukan apa yang ada padamu yang ingin aku buat menjadi mujizat. Bukan apa yang tidak ada padamu yang Tuhan ingin menjadi mujizat. Tapi apa yang ada padamu hari ini. Tuhan bisa membuat mujizat. Bapak Ibu dalam Tuhan. Ya, firman Allah berkata Tuhan tidak menginginkan apa yang tidak ada daripadamu. Tapi Tuhan menginginkan apa yang ada padamu. Untuk Tuhan membuat jadi mujizat. Amin. Yuk kita lanjutkan supaya Bapak Ibu supaya nggak lama. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ini Andreas yang ngomong, ya kan? Nah, ini udah benar Bapak Ibu. Actionnya benar. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa? Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Artinya Bapak Ibu dalam Tuhan, di sini ada makanan Yesus. Di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi gunanya kayak apa? Oke, kenapa? Karena di sana duduk sekitar 10.000 orang. Saya katakan 10.000 kenapa? Karena 5.000 itu pria. Ya kan? Kalau semua udah menikah berarti istrinya 1, nggak mungkin 2 ya kan? Berarti 10.000. Ya kan? Lalu belum punya anak. Ya kan? Kalau sekarang KB 2 anak cukup berarti 20.000. Ya kan? Nah, kalau yang makan kayak Pak David semua, ya entek kurang Bapak Ibu. Ya kan? Cuma sekarang Pak David bertobat, udah kurus sekarang. Ya kan? Nah Bapak Ibu dalam Tuhan yang mau saya katakan ini. Tuhan membutuhkan sebuah instrumen untuk membuat mujizat. Amin. Nah tetapi Bapak Ibu ini penting. Di saat saya berkata instrumen, 99% orang berkata mengenai benda mati. Betul? Di saat saya berkata instrumen, semua akan 70% akan berkata duit, uang atau harta. Instrumen sesungguhnya bukan hanya sebuah uang. Coba Bapak Ibu perhatikan. Nah, Bapak Ibu coba, bagaimana dengan mujizat-mujizat tanpa instrumen? Apakah tetap terjadi? Yesus membangkitkan Lazarus.
Instrumennya apa? Tidak ada loh. Perwira Kapernaum. Instrumennya apa? Tidak ada. Wanita pendarahan 12 tahun. Instrumennya apa? Tidak ada. Pertanyaan, kok bisa terjadi instrumennya? Kok bisa terjadi mujizat? Gak ada instrumen. Perhatikan saya baik-baik. Saya yakin ini akan memerdekakan Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Pak Feni udah bahas pagi. Suatu persembahan yang harum itu apa? Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah itu apa? Roma 12 ayat 1 berkata, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mujizat 5 roti dan 2 ikan bukan tentang rotinya. Mujizat 5 roti dan 2 ikan adalah iman dan kepercayaan sang anak. Betul? Ya, mujizat air menjadi anggur bukan airnya, tetapi iman dari Ibu Yesus, take action dari Ibu Yesus. Itulah yang membuat mujizat itu ada. Kenapa pada saat event 5 roti dan 2 ikan, Tuhan menyuruh anak ini untuk memberikan 5 roti dan 2 ikan. Kenapa kok anak kecil? Anak kecil pada dasarnya tidak ada rasa takut, betul nggak? Anak kecil pada dasarnya hanyalah percaya. Sama-sama katakan percaya. Kenapa saya bilang seperti itu? Pada saat saya masih SD, saya sering sekali kalau pulang sekolah dijemput sama papa saya. Suatu hari saya nggak tahu kenapa papa saya itu nggak jemput saya. Ya, biasanya saya pulang jam 12, lah ini dijemput jam 4. Loh, lali be yo. Apakah lupa? No. Apakah saya berkata kepada Pak Satpam, Pak, ketokane papaku mamaku lali me aku, Pak. Iki temenan ketokane aku iki anak tonggo, Pak. Soalnya 5 bersaudara 4 iki wedok kabeh aku lanang dewean. Masa gitu? Ya, enggak Bapak Ibu. Saya tetap menunggu. Kenapa? Karena saya percaya dan saya yakin papa dan mama saya pasti jemput saya. Itulah yang anak lakukan. Tetapi ingat, mujizat awal terjadi bukan dari anak. Saya akan masuk lebih dalam lagi. Dari mana? Dari ibu sang anak. Kalau ibu sang anak tidak memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada anak, tidak mungkin ada mujizat. Betul? Kenapa? Karena pada dasarnya yang namanya anak kecil tidak mempunyai modal. Betul nggak? Ya kan? Modalnya cuma satu, percaya. Nah Bapak Ibu, kok ya gitu? Yuk kita itu lihat anak kecil. Banyak dari antara kita itu sering berkata, Pak Gembala, ini Pak Gembala sering berkata, aku ini gak duwe modal. Nah loh, aku ini gak punya modal Pak, aku ini gak punya keahlian. Salah Bapak Ibu, modal kita tidak terbatas. Ya kan? Anda punya kelebihan, apapun yang ada pada dirimu itu adalah modalmu. Enggak Pak, aku ini enggak punya modal, aku ini enggak ada instrumen yang harus aku serahkan. Kalau modalku tak berikan Pak, aku pasti akan kekurangan. Percayalah kepada saya, apapun yang Anda berikan akan kembali kepada engkau berlipat kali ganda. Ya kan? Nah Bapak Ibu, Anda sering sekali, aku enggak punya modal, aku enggak punya modal, aku enggak punya modal. Saya beritahu satu hal yang Bapak Ibu harus tahu Bapak Ibu dalam Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia ini karena dia ingin mempertahankan instrumennya yang luar biasa. Siapa itu? Manusia. Betul? Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia kalau seandainya manusia hidup dengan benar semua. Betul? Kalau seandainya manusia berkata, aku punya modal, aku punya uang banyak Bapak Ibu. Yesus gak perlu datang dalam dunia. Tetapi kebanyakan dari kita adalah, aduh Pak, aku susah, aku gak punya jalan keluar. Disitulah Yesus datang ke dalam dunia. Karena apa? Karena Anda dan saya adalah berharga. Amin. Amin. Saya akan memberikan Bapak Ibu statement satu. Next. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Instrumen Yesus paling berharga adalah manusia, sehingga Yesus ingin menyelamatkan manusia dengan datang ke dalam dunia. Amen. Anda dan saya adalah instrumen yang paling berharga, sehingga untuk menyelamatkan kita diperlukan nyawa Yesus di atas kayu salib. Sebab barang siapa yang percaya, dia tidak akan pernah binasa, dia tidak akan pernah khawatir, dia tidak pernah takut. Kenapa? Karena Yesus memelihara kita semua.
tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu harus tahu Bapak Ibu bahwa Anda berharga. Yuk coba sih saya mau Bapak Ibu toleh kanan kiri, katakan kamu berharga. Kamu berharga. Amin. Oke, yuk kita lanjut. Yuk kita lanjut. Nah, langkah keempat yaitu transform. Sama-sama katakan transform. Bukan transformer ya. Ya, tapi transform, yaitu berubah. Nah, hal yang penting harus Bapak Ibu lihat adalah seperti ini. Dalam Filipi 4 ayat 10, Paulus pun berkata, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh. Oke, yuk. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya, sekalipun ada orang-orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu garis bawahi kata bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Kata bertobat dalam bahasa Yunani diambil dari kata metanoia. Sama-sama katakan metanoia. Nah, kata metanoia ini dipakai 58 kali dalam perjanjian baru versi Bible ORG. Ya, jadi kata metanoia, kata bertobat yang diartikan metanoia ini dipakai 58 kali. Nah, metanoia arti dasarnya adalah perubahan pikiran. Sama-sama katakan perubahan pikiran. Jadi Bapak Ibu di saat Anda mau berubah, Anda mau mentransformasi, yang harus dirubah bukan pakaian dulu. Ya, James Quick pernah bilang, jangan banyak orang itu menginvestasikan leher ke bawah. Ya kan? Jarang sekali orang pernah menginvestasikan leher ke atas. Justru yang terpenting ada leher ke atas. Apa itu? Giwang Pak, ngawur. Ya kan? Bukan. Ya kan? Tapi ilmu. Kenapa? Karena ilmu dipakai sepanjang masa. Sedangkan pakaian nggak lama bula Anda buang. Betul? Do you understand bula nggak? Tahu ya, bula ya? Ya, udah warnanya udah mulai luntur Anda buang. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, dasar untuk berubah dimulai dari pola pikir terlebih dahulu. Yang harus Anda sadari adalah pola pikir mengenai Yesus. Yesus bukanlah seorang hakim di mana di saat Pak Feni berdosa langsung dibawa pecut dipukul, bukan. Ya kan? Ya, saya pernah mendengarkan guru-guru sekolah minggu bercanda lalu berkata seperti, "Heh, kamu kalau nakal nanti kamu dihukum Tuhan Yesus ya." Lu sangar Bapak Ibu. Ya kan? Bapak Ibu, Yesus penuh dengan kasih karunia. Dia penuh dengan kasih. Amin? Nah, coba perhatikan saya baik-baik. Ya ini, new mindset sama dengan new result. Kalau mindset kita tidak berubah, hasil kita akan sama-sama aja. Ingat, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi yang namanya perubahan. Ini sudah pernah saya bahas. Nah, yuk kita belajar dari yang namanya penjala manusia. Ya, Bapak Ibu pasti tahu. Oke, Pak Bernard bisa tolong bawakan kerdus saya? Ya, yuk kita bermain Bapak Ibu. Ya, kerdus saya. Nah, Lukas 5 ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata, kayaknya kita baca di Lukas 5 ayat 1 aja. Yuk, sama-sama Bapak Ibu. Lukas 5 ayat 1, tolong Bu Seni bisa dipersiapkan. Lukas 5 ayat 1. Saya minta Ko Yusak bisa maju ke depan. Lalu, siapa ya? Yang jangan besar-besar. Ko Yudi aja, Ko, ayo Ko, sini Ko. Maju ke depan Ko. Haleluya. Oke, Lukas 5 ayat yang ke-1. Lukas 5 ayat ke-1. Oke, tepuk tangan dong buat Ko Yusa dan Ko Yudi. Ya. Enggak Ko, hari ini kamu menjadi Tuhan Yesus Ko. Ya, kalau dulu kamu jadi katanya orang yang dablek, hari ini kamu jadi Tuhan Yesus. Nah, tepuk tangan sekali lagi buat mereka berdua. Haleluya. Yuk kita baca sama-sama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ini adalah Yesus. Maju kok, maju. Khotbah kok, khotbah. Khotbah, loh ini firman Allah. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Berarti Yesus sedang ngapain? Khotbah, khotbah kok. Ayo khotbah. Nah, ayo khotbah, ayo khotbah. Oke, nah yuk kita lanjut ayat 2. Ia melihat 2 perahu. Nah Bapak Ibu saya mohon maaf karena budget Bapak Ibu jadi dosnya jadi perahu. Ya, kedosnya jadi perahu. Setuju? Tidak ada dendam di antara kita, betul? Ya, jadi perahu ya. Oke, perahunya di sini. Perahunya di sini. Lalu Yusa bisa di sini sebagai Simon Petrus sedang membersihkan jala. Duduk Pak. Membersihkan kok ngadek Pak. Ya, membersihkan jala.
Ya Pak, diperseni Pak. Oke. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu akan diberkati hari ini. Amin. Nah, lalu ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Loh, ini yang namanya Tuhan Yesus lihat LCD. Disuruh lihat perahu ini. Lihat perahu. Ia melihat dua perahu di tepi pantai jalan. Ya, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Lalu ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Naik Pak. Nah, ya kan? Nah, Bapak Ibu, terus ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ya, ia naik ke atas perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak. Artinya pada saat itu Petrus disuruh untuk naik perahu. Naik Pak. Naik, berdua dong, mesra gitu loh Pak. Nah, loh Pak di sini nggak ada ditulis disuruh bawa jalannya loh Pak. Enggak. Iya kan? Nah, diangkat nggak apa-apa, supaya asik. Asik. Bisa nggak? Nggak cukup. Ya ini makanya saya suruh kurus-kurus. Kalau saya yang naik kan nggak cukup. Ya kan? Saya yakin Bapak, saya nggak tahu kenapa. Jemaat GB Keluarga Allah Blessing kalau ada yang disiksa gini senang, bahagia. Oke, ya. Lalu ia duduk dan mengajak orang banyak dari atas perahu. Tapi menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Pak, gerak Pak, pergi sana pantainya Pak. Naik satu atau naik dua terserah. Lalu ia duduk. Ya udah berdiri ya Pak. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Apa yang dilakukan Yesus? Mengajar. Mengajar itu ngapain Pak? Khotbah Pak. Khotbah, bertobat gitu loh. Alah, kurang ganas Bapak Ibu, bertobatlah. Nah, perhatikan baik-baik, pada saat Yesus di sini, ya dia berkata bertobatlah, saya yakin 100%. Simon pasti mendengar. Betul? Simon pasti mendengar. Yuk, next Pak, next Bu sini, ayat 4. Nah, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Berarti selesai ia berbicara, selesai berkhotbah, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Gerak Pak, agak dalam Pak. Ya, coba Bu Seni ayat 2. Ayat 2. Nah, ia melihat dua perahu di tepi jalan, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Mengapa nelayan itu membasuh jalannya? Habis mencari ikan. Kenapa yang dibersihkan jalannya bukan ikannya? Karena nggak dapat ikan. Perhatikan baik-baik. Di saat Yesus masuk ke dalam perahu, lalu berkhotbah, Simon mendengar. Betul? Simon mendengar lalu meresponi semua yang dikatakan Yesus. Semua, bukan sesuatu tapi semua. Oke, yuk lanjut. Ayat selanjutnya, ayat 5. Ayat 5, terus. Oke, Simon menjawab, Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak, Simon Petrus tidak menangkap apa-apa. Ya, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, ini luar biasa Bapak Ibu. Dan setelah mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, mereka menangkap apa? Sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai, perhatikan Bapak Ibu. Saya tahu bisnis lagi lesu, setuju nggak? Ya, saya tahu ekonomi lagi lesu, setuju nggak? Saya nggak tahu toko Anda sepi atau nggak. Tapi satu hal, di saat Yesus naik ke perahu Anda, ke bisnis Anda, Yesus akan membuat jala-jala Anda penuh dengan ikan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ini poinnya Bapak Ibu, bukan hanya bekerja melakukan sekuat diri sendiri, sekuat apapun yang Anda lakukan dengan logika, kalau malam ada ikan, kalau siang nggak ada. Tidak, bersama Yesus selalu ada hal yang luar biasa. Bahkan tidak Anda pikirkan, tidak Anda lihat, tidak timbul di hati. Tuhan sudah sediakan. Amin. Nah Bapak Ibu perhatikan, makanya pada saat berkata metanoia, perubahan pola pikir yang Anda harus lakukan adalah fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada apa yang Anda bisa lakukan. Banyak orang di saat tokonya sepi mulai promo, betul? Promo, sale 50%, gak payu 60%.
Gak payu 70%. Pokoknya sampai payu 90%. Tapi hari Minggu pun gak pernah ke gereja. Di saat orang hamba-hamba, di saat orang-orang berbisnis yang percaya kepada Tuhan tidak ke gereja, otomatis tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di saat orang tidak mendengarkan firman Tuhan, bagaimana bisa take action? Kalau Simon seandainya diturunkan nggak apa-apa Pak, kasihan. Ya kan? Di saat Simon tidak pernah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Simon tidak akan pernah melakukan apa yang dikatakan kepada Yesus. Tapi karena Simon mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, mengajarkan pengajaran Tuhan Yesus, fokus kepada Yesus, apa yang terjadi? Disitulah mujizat penuaian terjadi. Amin. Yo, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Lanjut Bu, belum selesai. Lanjut, ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu pun, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Terus, woi, ayo. Loh bukan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu pun ia tersungkur. Tersungkur. Ya keluar aja dari perahu, gak apa-apa dah keluar dari perahu. Ya kan, tersungkur. Asik, ya kan? Ya, di depan Yesus dan berkata, ayo ngomong kasih banter kok. Tuhan pergilah daripada aku karena aku seorang berdosa. Satu hal yang mau saya beritahu kepada Bapak Ibu, bahwa Yesus datang adalah untuk menyelamatkan. Amin. Satu hal yang mau saya katakan, Yesus adalah sahabat orang berdosa. Satu hal yang mau saya katakan, gereja ini bukan gereja orang suci. Tapi gereja ini adalah gereja orang-orang yang berdosa. Yang memerlukan seorang juru selamat. Simon berkata, Tuhan aku ini orang berdosa. Kembali ke slide saya aja. Tuhan aku ini orang berdosa, aku ini gak layak. Pergilah engkau, aku gak layak. Tapi Bapak Ibu, Yesus justru berkata, jangan takut. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, jangan takut. Aku akan mengubah engkau dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Yang didapat ikannya banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Yuk kita baca slide saya. Oke, nah ini tadi. Yesus mengasihi Anda bahkan dengan segala ketidaksempurnaan Anda, datanglah kepadanya apa adanya. Ya, ini quote dari saya. Lukas 5 ayat 11. Nah, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya, jadi ini setelah Yesus berkata, jadilah kamu penjala manusia, ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Lalu mengikut Yesus. Saya mau tanya, ikannya dibawa enggak? Hah? Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan sesuatu kecuali ikan bakar, ikan goreng, lalu mengikuti apa gitu kan? Enggak. Mengapa mereka berani meninggalkan semuanya, segala sesuatu? Kenapa? Karena Simon Petrus tahu sumber mujizatnya. Betul nggak? Karena Simon Petrus sadar dan mengenal siapa sumber mujizatnya. Buat apa aku mencari, bekerja keras, bersusah payah dan bersusah payah, tapi saya melupakan Yesus. Apapun yang saya lakukan, sia-sia. Tetapi di saat saya mengutamakan Yesus, kalau saya bekerja, dengan santai pun diberkati, dengan full tilt pun diberkati. Ya, dengan maksimal pun diberkati. Betul nggak? Makanya berbahagialah orang yang mengutamakan Tuhan. Amin. Banyak orang berlibur, ya kan, ke Malang, kemana, ya kan. Tetapi hari ini saya bahagia sekali Bapak Ibu bersama-sama dengan saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di saat Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, someday nanti, seperti yang saya sharingkan, suatu saat nanti kalau Anda liburan itu terasa lama sekali. Enak toh? Oh ya, belum dengar cerita saya ke Singapura ya? Belum. Ya, bentar, beri tepuk tangan buat mereka berdua, kasihan. Ya, tepuk tangan. Ya, thank you, bro. Ya, tolong perahunya dibawa aja buat oleh-oleh. Nah, sekali lagi yuk kita beri tepuk tangan. Ya, thank you Ko Yusa, thank you Ko Yudi, God bless you. Nah, Bapak Ibu, saya mau sharingkan seperti ini. Pada saat saya liburan Januari kemarin ke Singapura, ya, kalau pada saat liburan saya selalu berdoa seperti ini. Tuhan, terima kasih atas liburan ini, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini. Tuhan, biarlah liburan ini menjadi liburan yang panjang sekali. Saya selalu berdoa seperti itu. Kenapa? Karena menurut saya kalau liburan biasanya cepat. Betul nggak? Siapa yang pernah liburan di tempat ini? Ayo jujur, liburnya kerasa cepat atau lambat? Cepat. Kalau di kantor? Suwe.
Ya kan? Tapi kalau liburan kerasa cepet. Loh, wes mari rek liburanku, lu wes bengi. Waduh, wayahe mangan maneh. Waduh kok cepet kan seperti itu. Tetapi saya berdoa seperti ini, Tuhan, wong Yosua di Alkitab aja bisa mentiin matahari, saya kan minta kan liburannya supaya panjang gitu. Nah, saya minta liburannya panjang. Bapak Ibu dalam Tuhan, singkat ceritanya saya menikmati liburan saya dan saya merasa bahwa detik itu melambat. Serius. Banyak orang yang berkata bahwa, aduh aku menyanyiakan waktuku, aku pergi doa malam. Ya, 2 jam kan berharga, betul nggak? Ya lebih baik saya ke kantor, saya kerjakan apa yang saya lakukan. Salah Bapak Ibu. Datanglah ke doa malam. Ya, percayalah kepada saya, waktu Anda dibuat panjang. Ya, tiba-tiba ada hikmat, tiba-tiba ada otoritas di mana Anda melihat tugas Anda nggak mikir lagi, Anda nggak fokus kepada yang lain, tapi Anda fokus lalu Anda mengerjakan dan menyelesaikan. Betul? Nah, singkat cerita, saya pergi ke Universal Studio. Ya, saya nggak tahu gambarnya ada, kayaknya nggak ada. Universal Studio. Nah, di Universal Studio, terakhir saya ke sana itu, kalau Anda mau nonton wahana atau masuk wahana yang namanya Transformer, ya Transformer, itu Anda perlu 45 menit antri tok. Ya, malah ada jemaat yang berkata kepada saya, wah kamu 45 menit, hoki kamu. Loh apa aja? Aku 1,5 jam. Antri loh. Antri 1,5 jam, mainnya piro? 1 menit. Sakitnya tuh di sini. Udah antri panjang-panjang, kalau Bapak Ibu lihat masuk nanti, kalau Bapak Ibu masuk ke Transformer itu Bapak Ibu, ya kelihatannya kosong. Kosong tapi bulet. Setelah kosong masuk ruang ber-AC. Waduh, bentar lagi masuk kan gitu ya? Enggak Bapak Ibu, Anda masuk ruang ber-AC itu masih anaconda lagi Bapak Ibu. Masih panjang. Setelah Anda panjang, Anda akhirnya melihat, waduh, ada kacamata 3 dimensi atau 4 dimensi. Anda berpikir bentar lagi masuk. Enggak Bapak Ibu, masih dowo sih. Masih panjang. Nah, terakhir saya ke sana Bapak Ibu, entah mengapa ya Tuhan itu tiba-tiba membuat saya, ya kan, itu bisa menikmati 100%. Saya nggak sampai antri 10 menit, saya nggak sampai antri 5 menit, bahkan 2 menit pun nggak sampai. Sekali masuk, bleng langsung main. Ya kan, keluar masuk lagi, bleng langsung main. Bahkan anak saya dan saya naik Transformer itu 7 kali, coba bayangkan. 7 kali loh. 7 kali, lalu Universal Studio itu sikat habis, tidak ada satupun yang tersisa. Semua saya naiki. Nah, oh iya Pak, hari biasa paling, ya kan. Lah Anda pikir Universal Studio ini Jatim Park apa? Ya kan, Universal Studio itu internasional, percayalah kepada saya, mau tanggal merah, enggak tanggal merah, hari libur ataupun tidak hari libur, pasti rame. Betul enggak? Beda dengan Jatim Park. Kalau tanggal merah sesek, kalau enggak tanggal merah, aduh, kayak kuburan. Tidak ada orang. Enggak, Universal Studio bukan seperti itu. Nah saya mau tanya sekarang. Ya, siapa yang pernah ke Universal Studio? Bisa angkat tangan. Singapura. Angkat tangan. Oke, yang tinggi dong. Angkat tangan. Ya. Yang belum pernah angkat tangan. Tinggi, terus, tinggi. Ya, Tuhan Yesus engkau lihat tangan-tangan terangkat. Biarlah tahun ini bisa ke Singapura bersama-sama. Dan Tuhan memberikan hikmat dan berkat yang luar biasa. Tepuk tangan. Haleluya. Ya, saya itu bingung Bapak Ibu. Setelah minggu lalu saya doakan seperti inilah, saya dapat berkat ke Singapura Bapak Ibu. Ya kan? Nah, satu hal Bapak Ibu ya, di saat Anda berani mengubah pola pikir Anda Bapak Ibu. Ya, di saat Anda mau bertobat, Anda fokus melihat kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan mempromosikan Anda. Waktu yang Anda ruangkan untuk Tuhan, Tuhan gak pernah utang Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan hikmat Anda untuk bisa menyelesaikan pekerjaan Anda secara cepat dan tepat. Amin. Bapak Ibu lihat yang namanya Ahok. Ya, saya dengar Ahok tidak pernah melewatkan 1 kali ibadah pun. Dia tidak pernah melewatkan untuk tidak membaca Alkitab pun. Sibuknya nemen nggak? Sibuknya nemen nggak? Dia berkata bahwa Sabtu Minggu pun dia harus bekerja. Betul ya? Oh ini ya. Tapi dia nggak pernah melewatkan ibadah. Jam-jam ibadah dia nggak pernah melewatkan. Baca Alkitab dia tidak pernah melewatkan. Hasilnya apa? Tuhan bisa membuat percepatan. Apa yang dia kerjakan itu bisa cepat terjadi. Bahkan Bapak Ibu saya Ya banyak orang menangis Bapak Ibu. Ini kan istilahnya kan demo ya, tapi demo positif. Ngasih kembang Bapak Ibu. Berapa kembang Pak David yang udah ada? 4.206. Kalah orang kawin Bapak Ibu. Ya kan? Tapi satu hal, ya Tuhan akan melihat dan Tuhan akan mempromosikan. Amin. Oke, yuk kita lanjut. Ya sebelum jam. Oke, yuk selesai ya.
Oke, yuk kita baca sama Roma 12 ayat 2. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Filipi 4 ayat 8, ini adalah ayat favorit. Jadi yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau kita berkata pembaharuan pikiran, yang harus kita pikirkan adalah apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci. Bukan apa yang tidak layak Anda pikirkan, Anda pikirkan. Ya, masalah yang Anda pikirkan terus menerus, Anda akan melihat masalah ini semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar. Kenapa? Masalahnya nggak besar, tapi Anda yang besar-besarkan. Ya, saya masih ingat Bapak Ibu tadi pagi saya juga mendengarkan namanya siapa? Winarti ya. Winarti ya. Bapak Ibu dia turun sepeda motornya turun di Mangga 2 yoyong Bapak Ibu. Ya, nyemplung ya. Nyemplung bunuh diri. Kenapa? Karena simple, dia berkata bahwa aku merasa tidak dihargai. Bapak Ibu, kalau Anda merasa tidak dihargai, itu bukankah dari sini? Ya. Betul? Nyapu nggak resi, diomeli bojoe. Nyapu sing resi, loro ati ndek pikiri. Lha edan Bapak Ibu. Loh bener nggak? Ya kan? Apalagi zaman sekarang nyapu nggak resi, diomeli wes nyeluk goklin lak mari. Jasa orang. Loh bener kan? Ya kan? Masak nggak enak. Ya kan, Bu pikiri, dia merasa bahwa aku ini adalah orang yang tidak berguna. Aku ini adalah orang yang tidak layak. Sekali lagi kalau saya katakan, kalau Anda berkata, aku gak berguna, aku gak layak. Anda menyia-nyiakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu hanya untuk kita, orang manusia yang berharga. Amin. Betul kan? Ya, tapi banyak loh orang berkata seperti itu, mengasihani diri sendiri. Puk awake dhewe. Aduh sakno yo kamu nak, aduh hidupku susah, orang tua meninggalkan engkau, kamu dijual. Betul kan? Yusuf kan seperti itu, kamu dijual, kamu dibuang, ya kamu setelah dibuang, dibeli, lalu dimasukkan penjara lagi. Tapi satu hal, Tuhan akan selalu melihat. Ya, dan di saat Tuhan menyertai, tidak ada yang bisa menutupnya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri. Apakah orang nomor 2? Menurut saya orang nomor 1. Ya, kenapa? Karena semua yang ngurus dia. Amin. Bapak Ibu dalam Tuhan, saya nggak tahu keadaan apa yang terjadi. Tapi satu hal yang mau saya berikan kepada Anda. Yuk, kita perbaiki pola pikir kita menjadi pola pikir yang positif. Mulailah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mulailah Anda membaca Alkitab. Pak, saya kalau membaca Alkitab ngantuk. Bapak Ibu dalam Tuhan, pada dasarnya orang kalau nggak pernah baca Alkitab pasti ngantuk. Paksa diri Anda. Paksa diri Anda. Ya, paksa diri Anda. Dan saya percaya di saat Anda fokus kepada Tuhan, ya, Anda mengundang Yesus masuk ke dalam kehidupan Anda, dalam karir Anda, dalam bisnis Anda, maka mujizat akan terjadi. Jala-jala itu tidak ada bedanya dengan jala yang dipakai oleh Petrus sebelumnya, Simon sebelumnya. Tetapi jala itu bisa menjadi magnet di saat Yesus ada di sana. Amin. Jala itu bisa menjadi magnet customer Anda di saat Anda mengundang Yesus. Amin. Amin. Yuk beri tepuk tangan yang meriah buat kita. Yuk kita akan masuki yang terakhir. Nah, ya ini ada Pastor Joseph Prince, dia berkata seperti ini. Keyakinan yang benar selalu memimpin kepada kehidupan yang benar. Amen. Di saat Anda yakin bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk Anda dan saya, untuk kita semua dan menyelamatkan kita semua, maka apa yang Anda lakukan adalah benar. Kehidupan Anda akan benar. Anda akan dipromosikan. Tolong logonya Kak Abi bisa dihilangi. Logonya dihilangkan. Ya, keyakinan yang benar, kita baca sama-sama. Saya rasa ini adalah quote yang bagus. 2, 3. Keyakinan yang benar selalu memimpin kepada kehidupan yang benar. Jadi saat Anda yakin bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk kita diselamatkan bukan dari jerih keras kita, bukan dari seberapa banyak yang kita tabur, tapi kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang mengalahkan maut. Disitulah setiap yang percaya dia tidak binasa, tapi dia beroleh hidup yang kekal. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Oke, yang terakhir, langkah iman yang harus dimiliki. Yang terakhir adalah harvest, sama-sama katakan harvest. Yaitu menuai atau tuaian.
Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, saya undang pemain musik bisa maju ke depan bersama-sama dengan saya. Bapak Ibu dalam Tuhan, kita udah melihat 4 langkah yang jelas. Yang pertama adalah fear not. Kita harus mengalahkan ketakutan kita. Kita harus mengalahkan kekhawatiran kita. Yang kedua adalah attitude, sikap kita. Sikap kita bukan hanya meminta mujizat, bukan. Tetapi sikap kita, yuk jadilah mujizat buat orang lain. Tuhan akan memperhitungkan. Yang ketiga Bapak Ibu dalam Tuhan yaitu instrumen. Apakah instrumen itu? Yaitu Anda dan saya. Anda dan saya adalah instrumen yang paling indah. Kenapa saya katakan itu? Karena Yesus mati di atas kayu salib, dia datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan instrumen yang paling berharga, yaitu manusia. Yang keempat, Anda harus berubah, transform. Berubah dari apa? Pola pikir Anda. Tolong. Berubah pola pikir Anda. Arahkan semua yang Anda inginkan kepada Yesus. Apa yang Anda keluhkan, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda inginkan, apa yang Anda alami, masalah Anda yang Anda alami. Fokuslah kepada Yesus. Punyalah pola pikir bahwa kemanapun saya pergi, apapun yang saya lakukan, saya harus mengundang Yesus. Saya harus mengutamakan Yesus. Kenapa? Simon Petrus di saat mendapatkan berkat, ikan yang banyak, Petrus pun tidak mengambil berkat itu sama sekali. Dia meninggalkan segala sesuatu dan dia mengikut Yesus. Kenapa? Karena Petrus tahu bahwa sumber mujizat adalah Yesus Kristus. Dan yang kelima, yaitu harvest, tuaian. Punyalah mental di mana iman kita adalah iman sudah, bukan iman akan. Firman Allah berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Doalah kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Amin. Ayat 15 dikatakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh apa? Segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, bukan pikirkanlah. Percayalah, keadaan tidak menentu, percayalah. Pasar sepi, percayalah. Dolar naik, percayalah. Bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Gembala pernah berkata, milikilah iman sudah, bukan iman akan. Amin. 5 poin yang kita pelajari. Yang pertama adalah fear not. Yang kedua adalah attitude. Yang ketiga adalah instrumen. Yang keempat adalah transform. Dan yang kelima adalah harvest. Itulah iman, faith. Iman yang bisa mengalahkan kekhawatiran. Iman yang bisa menjadi mujizat untuk orang lain. Punyalah keyakinan itu. Iman yang mengatakan bahwa diri Anda berharga, instrumen yang berharga. Ya, iman yang Anda mau berubah. Anda mau membuang gelas yang kosong, anggur yang lama dan mengisi menjadi anggur yang baru. Dan kelima, di saat Anda melakukan itu, ada tuaian yang akan terjadi. Amin. Kami undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa iman kami akan timbul di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan di saat kami memberi, kami menabur, kami membagikan, kami memberkati orang, bahkan kami menjadi mujizat bagi orang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Terus sembah Dia. Mujizat dalam memberi, mujizat dalam memberi. Tahun ini adalah tahun mujizat penuaian. Oh Tuhan,
Angkat tangan kita katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Fokus kepada Tuhan, jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Pribadi lepas pribadi, sembah Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Berkomunikasilah kepada Tuhan. Kau diselamatkan karena percaya, bukan karena perbuatan. Bapakku datang. Mari datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, nyanyi, ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Mari sekali lagi fokus kepada Tuhan. Shiri adalah masyarakat matahari. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Oh, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi, ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Mari kita tenangkan hati kita. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
hebat. ajaib perkasa, Kau yang berkuasa. perbuatanmu Sama-sama nyanyikan. ku nyanyi Oh, haleluya, haleluya. ku nyanyi haleluya. Oh, haleluya. Kau hebat Ajaib perkasa, dan berkuasa. perbuatanmu Oh, di hidupku. Hiara masyara lara raso. Shiriara haleluya. Hiara masyara lara. Syabadaria lala basyaka badaria. Siapa yang hari ini saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu, sama sekali hari ini saya nggak tahu. Tapi saya tahu bahwa keadaan ke dunia sedang gonjang-ganjing. Saya tahu bahwa keadaan dunia tidak menentu. Saya tahu bahwa masalah demi masalah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang mau saya katakan, di saat Anda memiliki iman yang besar akan Tuhan, firman Allah berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin Anda berkata bahwa aku nggak kuat Tuhan. Masalah terlalu besar, penyakitku sudah terlalu ganas. Aku sudah nggak bisa, aku sudah nggak kuat Tuhan. Satu hal, jangan pernah kita memakai kekuatan kita sendiri. Pakailah kekuatan Tuhan yang akan memberikan Anda kekuatan. Hari ini saya nggak tahu, sekali lagi saya nggak tahu apa yang terjadi dalam diri kita. Tapi di saat Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, sesuatu yang besar akan terjadi. Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baru. Tuhan akan membuat terobosan-terobosan yang baru. Tuhan akan memberikan tuayan-tuayan yang baru. Dan yang luar biasa, Tuhan akan memberikan mujizat yang bahkan tidak pernah Anda pikirkan. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan mujizat, bagi Bapak Ibu yang rindu menginginkan mujizat, dan Bapak Ibu ingin menjadi mujizat, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Aku melihat tanganmu yang di belakang. Thank you, thank you, thank you, thank you. Angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Mari serahkan kepada Tuhan segala letih, lesu, beban berat, segala masalah, segala problem, serahkan kepada Tuhan. Hari ini adalah hari terobosan. Hari ini adalah hari pemulihan. Penuaian terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau yang mengalami jalan buntu, engkau akan diberi terobosan. Pintu yang baru akan dibukakan. Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Kami berserah. Kami berserah. Kami serahkan. Kami serahkan kami dalam nama-Mu. Oh, haleluya Tuhan. Syalalabatari adalah terus sembah dia. Yang lemah katakan aku kuat. Yang sakit katakan aku sembuh. Yang miskin katakan aku kaya. Engkau yang terburuk katakan aku bangkit. Come on, come on, come on, just come on. Dia adalah Masya, adalah Batari, adalah Masya, adalah adalah Masya, adalah Batari, adalah Masya, adalah Batari, adalah oh ya adalah Masya, adalah. Biarkan itu mengalir, biarkan itu mengalir. Oh haleluya, 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 haleluya. Biarkan itu mengalir, biarkan itu mengalir. Oh, come on, Holy Spirit, come. Haleluya. Pemulihan sedang terjadi. Pemulihan sudah terjadi. Penuaian sudah terjadi. Tokomu diberkati.
Usahamu diberkati. Bahkan gerejamu diberkati. Keluargamu diberkati. Anakmu adalah anak yang pintar. Anakmu adalah anak yang luar biasa. Oh, ya ralaba syikiri ya ralaba tari ya ralaba syaka batari ya ralaba. Syara ralaba tari ya ralaba syara. Bapak Gembala bisa mendoakan kita semua. Syiri ya ralaba tari ya ralaba syara. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat pada sore hari ini. Sekarang turunkan tangan saudara. Saya digerakkan oleh Tuhan. Kalau ada sesuatu yang sangat urgent, yang sangat darurat sekali, saudara yang benar-benar merasakan saudara sungguh cepat-cepat ada satu penyelesaian, bukan karena kekuatan tapi karena Tuhan yang sangat urgent. Sekali lagi yang sangat urgent. Saudara angkat tangan perlahan-lahan. Saya mau berdoa buat saudara. 1, 2, 3, 4, 5. Oh haleluya. Sekarang yang saudara angkat tangan, saya minta saudara maju ke depan sebagai tindakan iman cepat-cepat. Terima kasih. Haleluya. Saya minta Pastor Yosua untuk mendoakan. Kurala Basyara. Silakan. Siapa lagi? Siapa lagi? Cepat-cepat. Oh haleluya. 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 Angkat kedua tanganmu. Oh, ya ralaba syara ralaba tari ya ralaba. Yang di belakang, angkat kedua tanganmu. Kalau saudara mau duduk, silakan duduk. Tapi saya mau berdoa dulu buat saudara-saudara kita di depan. Yang di depan terus sembah Tuhan. Mari berbahasa roh. Dengarkan doa saya, ikuti doa saya, keluar dari hati saudara yang paling dalam. Dengan iman percaya saudara katakan, Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam sorga, saya mengakui Tuhan. saya mengakui Tuhan. Saya membutuhkan pertolongan. Saya membutuhkan pertolongan. Dan saya percaya Saya percaya Engkau mendengar doa dan permohonan saya. Karena saya adalah anakmu. Saya bebaskan segala ketakutan. Karena saya percaya Engkau sumber pertolongan kami. Dalam nama Yesus, ampuni kesalahan yang saya lakukan, yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Yesus, sekarang saya terima Tuhan. Katakan saya terima Tuhan. Kuasa, kebangkitan di dalam nama Yesus. Saya mau jadi berkat. Dalam nama Yesus. Saya tidak mau berpikir yang lain Tuhan. Saya hanya fokus kepada janji-Mu. Dalam nama Yesus. Segala kutuk kemiskinan sudah Tuhan angkat. Sudah dibayar di atas kayu salib. Saat ini berkat yang berlipat kali ganda ada dalam hidup saya. Dalam nama Yesus. Mari Yosua doakan mereka secara cepat. Pak Feni Manopo doakan mereka. Pak Feni haleluya. Karalama syadabata. Shikana mayaralama shikana mayarala. Syadabata karalama shikana lama. Barala 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 barala. Shikana mayarala barala ba. Shikana la barala 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 barala.
Shekara bala 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 bala. Shekara bala 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 bala.